Sebetulnya kita nawe itu kita kan jual karet kan, buat campur tetek bengek lah kan gitu. Harga karet yang tak menentu dari dekade ke dekade sempat membuat masyarakat frustasi. Lantaran harga jualnya yang sangat jauh menurun, sehingga banyak pemilik kebun karet menjual kebun mereka. Dan bahkan ada yang sebagian perkebunan masyarakat yang hangus terbakar karena ditelantarkan begitu saja. Nah Pak De, sambil kita jalan-jalan, saya mau tanya nih, sama Pak De, berapa sih harga 1 kilonya karet sekarang? Kemarin saya ke pabrik harga ke petani 8.700. 8.700 Ke kilonya. 1 kilonya ya. Ya kan untuk ongkos biayanya dari pabrik kan ini dari angkatnya, muatnya, dan untuk pengurusnya itu dibagi kurang lebih sekitar Rp700 lah per kilonya gitu. Jadi makanya 94 sampai 987 itu kan kurang lebih Rp700 kurang lebih. Ya itu kan ada nanti penjelasannya yang mendetil ada. Di era milenial ini hanyalah beberapa tahun terakhir banyak yang tidak peduli dengan kebun karetnya. Karena menekuni kebun karet tidak sesuai dengan harga jual. Maka hal itulah yang ditutukan oleh pihak Pak Sujito, seorang petani karet di Desa Muhajirin, kepada tim 720. Pak De, kalau untuk Pak De sendiri udah berapa tahun jadi petani karet? Kalau menjadi petani karet sudah mulai tahun 84 sampai sekarang. Sampai sekarang itu. Kurang lebih sudah hampir 40 tahun lah barangkali. Berarti lamaan Pak De jadi petani daripada saya 90-an Pak De. Tahun 84. Emang dulunya sebagai petani atau bagaimana? Dulu ya memang kita masuk ini transmigrasi PIR namanya. Kali awal Pak De transmigrasi ke Jambi, Pak De udah mendalami dunia? Belum. Dulu masih kerjanya masih sempat. Yang penting dapat hasil lah. Terus masuk ke ini apa namanya itu Transpir ini kan karet, perkebunan karet BTP 6 waktu itu kan. Jadi gitu. Iya. Kondisi sulit yang dialami sangatlah merugikan petani karet. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan kecuali untuk terus berusaha. Nah, Pak De mau tanya perbandingan harga karet di 10 tahun yang lalu sama sekarang itu berapa sih Pak De, dan mana enaknya? Wah, enak yang dulu. Enak yang dulu. Enak yang dulu. Kalau dulu pernah saya alami tahun 98 waktu Krismon. Itu harga karet sekilo mendapatkan beras 3 kilo. Oh, waktu tahun 90-an itu krisis moneter ya? Iya, itu kita menjual karet sekilo mendapatkan beras 3 kilo. Nah, sekarang jual karet sekilo enggak dapat beras sekilo. Memang faktanya di 30 tahun yang lalu harga karet 1 kilo bisa dibeli dengan 3 kilo beras. Namun cerita itu hanya tinggal kenangan belaka. Tadi Pak De bilang sendiri kalau misalkan di Krismon itu harga karet naik. Ada nggak sih alasan tertentu kenapa harga karet di Krismon lebih menguntungkan dibanding di zaman sekarang ini loh? Kalau itu ya walau alam ya jelas itu kayak saya awam mengenai itu. Cuman kalau sekarang ini kan harganya yang saya dapat sekarang ini kan apa namanya acuannya Sikom. Jadi Indonesia ini kenapa kok nggak harus Indonesia kom gitu, kenapa harus Singapura kom kan gitu loh. Jadi harga karet itu ditentukan oleh Singapura gitu. Jadi itu semua pabrik itulah kira-kira gitu kalau sekarang ini. Oh begitu, jadi harga karet itu tidak ditentukan sama negara kita sendiri? Iya, Sikom, acuannya harga karet Sikom, Singapura Commodity gitu loh. Harga karet saat ini berkisar Rp7.000 dan Rp8.000 per kilonya. Dulu, kita memang pernah merasakan harga karet yang lumayan tinggi. Harganya
bisa lebih dari 15.000 ke atas. Penurunan harga karet ini merupakan faktor kombinasi antara melimpahnya supply dan melemahnya pemerintahan. Nah Pak De, kan seperti yang kita alami cuaca sekarang kan kemarau nih Pak De. Itu hasil dari getah karetnya sendiri banyak nggak sih di bulan kemarau? Oh ya Susu, ini kalau bulan seperti ini daun karet gugur ini harusnya menurunnya sekitar 50% ini. 50% Pak De ya? Iya, penghasilan gitu loh. Setengah ya Pak De? Iya, separuhnya gitu loh. Ya, saat ini petani karet itu sangat menjerit sekarang ini. Harganya seperti ini, penghasilan menurun gitu. Masih mendingan yang satu kapling isinya penuh, itu masih mendingan, masih lumayan hasil. Tapi kalau yang satu kapling isinya 200 batang sampai 400 batang, itu yang sangat menjerit sekali gitu loh. Jadi idealnya petani karet ini yang normal hidupnya karetnya ini satu kapling itu sekitar 1000 batang gitu. Satu kapling 1000 batang. Iya. Berarti jaraknya per batang ke batang 4 kali 5. 4 kali 5 Iya. cm. Iya, 4 kali 5 meter. 4 kali 5 meter. Iya. Semoga dengan harga karet ini, semoga kedepannya bisa stabil dan jangan mudah diturunkan lagi. Kami, petani karet, masyarakat lemah jika harganya rendah. Maka sangat menyusahkan, ujar Pak Sujito. Ini pun sebetulnya kita nawet dulu, kita kan jual karet kan, buat campur tetek bengek lah kan Ya. gitu. Tangis para petani pun tidak terelakkan dengan harga sembako. Kebutuhan utama yang semakin meroket, harga yang melambung tinggi atau harga selangit. Sumatera dan beberapa tempat lainnya para petani di negeri ini sangat sedih mengasihi harga yang tidak kunjung naik. Tentu banyak alasan mengapa dengan harga yang turun menjadi beban para petani. Nah Pak De kan tadi udah ngeliatin cara nyadap karet. Nah itu ada nggak sih trik-trik sendiri untuk nyadap karet itu bagaimana, bukan asal sayat aja gitu loh Pak De? Iya, nyadap ini kita pakai ukuran sama dengan jangan sampai tekayu. Kalau tekayu kena kayu, nanti lambat pulihnya. Jadi karet ini modalnya kulit. Kalau kulitnya habis kan habis modalnya gitu. Oh gitu. Iya. Itu Pak De belajar dari mana tuh Pak De? Memang dulu pernah diajari oleh PTP dulu. Ya? Dia dilatih oleh PTP. Memang disekolahkan. Oke. Nah Pak De mau tanya juga. Nah ini namanya apa nih Pak De? Tatal. Nah kalau seperti yang banyak kita lihat itu biasanya karetnya itu, ini getahnya di dalam mangkoknya itu dimasukin tatal. Iya. Itu kan supaya nambah berat timbangan tuh Pak De. Iya. Kalau Pak De tadi kan dikeluarin tatalnya. Kenapa Jadi, gitu? dianjurkan sekarang ini kan yang getah bersih. Kalau ini dimasukkan ke sini memang betul timbangannya berat. Dan ini pun sebetulnya kita nawet dulu, kita kan jual karet kan, buat campur tetek bengek lah kan gitu. Kita kan jual karet. Jual karet, iya gitu loh. Kalau dicampuri macam-macam tuh dari segi agama manapun nggak dibenarkan gitu loh deh. Gitu ya. Kita dari nawet dulu kita lah gitu. Kebutuhan sehari-hari sudah pasti tidak sebanding dengan harga tersebut. Contoh saja, biasanya makan sehari-hari per keluarga atau per kakak mungkin tidak kurang dari 50.000 biaya yang harus dikeluarkan. Saya petani karet, pas kebetulan dipilih oleh anggota jadikan ketuanya, langsung saya mitra ke Jambi Waras, kirim ke Jambi Waras gitu loh, ke pabrik Jambi Waras gitu loh. Oke. Nah itu kalau pengiriman ke pabrik itu melalui Pak De ya, berarti seluruh petani yang ada di sini. Yang anggota saya saja. Anggota. Iya. Dulu di tahun 2010 hingga tahun 2013, harga karet bisa mencapai 15.000 hingga 20.000, itu di tahun 2010. Tahun turun lagi di sekitaran 12.000, 10.000 dan 8.000. Sedangkan di awal tahun 2014 sampai ini, harga hanya tinggal tersisa 6.500, bahkan saat ini harga karet hanya 7.000 per kilonya. Nah, ini dulu yang kena hama mati langsung saya sisi panjang kecil ini gitu. Ini karet itu biasanya umur berapa sih bisa diambil? Umur 5 tahun. Kalau 5 tahun rawatan bagus sudah bisa disadap. Karena ini rencana kalau sudah musim hujan mau saya sisir kembali tanam lagi gitu. Yang supaya jangan putus, Daunnya bisa. Iya, habis itu lagi gugur daun ini musim ini. Tapi ada juga yang sudah mulai tunas ini kan, itu ya sama.
Yang ini sudah tahun baru nih tunas ini, yang ini. Yang ini. Iya itu. Tuh. Iya. Petani karet seperti terabaikan nasibnya. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dengan hal ini? Entahlah sampai kapan para petani harus menjerit. Sejatinya pemerintah seharusnya para pemangku kepentingan dan kebijakan yang tanggap terhadap hal ini. Pemerintah saat ini tidak bisa berbuat banyak. Nah Pak De, untuk kebun Pak De sendiri luasnya berapa hektar ya? Yang ini 2 hektar. 2 hektar. 100 meter, katanya 200 meter. 100 meter ke belakang, Ke sana lebarnya 200 meter. 200 meter. Iya. Nah, berapa banyak batang pohon karet di sini? Kurang lebih sekitar 1000 batang. 1000 batang. Waktu tanam cuman sekarang ini ada yang mati, ada yang tumbang kena angin. Ini perlu kita perhatikan ke depan, mau saya sisip kalau sudah musim hujan nanti. Mau di recycle ya Pak De? Iya, mau disisip kembali yang apa. Nah, Pak De mau tanya juga nih, untuk hasil-hasil getah karet Pak De sendiri itu Pak De jualnya ke daerah Jambi saja atau ke luar provinsi Jambi juga? Saya jualnya ke Kram Rubber ke Jambi Waras. Ke Jambi Waras, cuma PT. ke satu ya? Iya, ke Jambi Waras. Ke Jambi Waras. Saya ada mitra dengan Jambi Waras. Pak Sujito adalah seorang petani karet yang ulet. Dia sampai ke Bandung memasarkan harga karetnya. Tetapi tetap saja hasilnya nihil. Baginya tidak ada pilihan lain selain harus memperjuangkan hidup di karet supaya bisa menghidupkan keluarganya. Waktu ditumpangkan getah, angkanya muncul itu bagi saya sendiri udah puas. Udah puas Pak De, Puas. berarti Jadi inilah mana? hasil karet Pak De Iya. ini gitu kan? Gitu. Nah Iya. itu kalau ke PT Waras itu sendiri, itu setiap hari apa Pak De? Setiap Rebu, Setiap hari Rebu, berarti Iya. seminggu sekali ya? seminggu sekali. Nah, di seminggu sekali itu berapa kilo karet bisa Pak De? Yang tergantung cuacanya, minggu lalu malah 10 ton. Oh, Tergantung cuacanya gitu loh, tergantung cuacanya. Jadi kalau mau lebaran kemarin sampai 13 ton per hari minggunya gitu, seminggunya. per hari Rabu berarti ya? Iya, Seminggu iya. sekali. Nah, kalau untuk minggu terakhir ini berapa Pak De? Kemarin 7.200 ton. 7.200. Insya Allah minggu depan ini agak banyak, soalnya yang nimbang 2 mingguan, gilirannya nanti nimbang Rebu depan. Oh gitu. Iya. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya gitu. Katanya mau bantu ke Pak Jito program hilirisasi kata, sampai sekarang nol, tidak ada realisasinya. Harga karet terpuruk sejak puluhan tahun terakhir. Nasib para petani karet pun semakin mengenaskan. Sayangnya, pemerintah belum juga memberikan solusi untuk memperbaiki nasib petani. Harga karet dunia mulai menunjukkan kejatuhan pada 2011. Pak De ini apa ini Pak De? Ini bantuan dari pemerintah pusat yang rencana untuk mesin bikin blanket. Ada gandengannya, ada yang luar ini untuk mesin penggeraknya ini. Oke, nah sebelum kita tanya ke masalah mesinnya ini gudang apa nih Pak De? UPBB, UPBB. Unit Pengolahan dan Pemasaran. Unit Pengolahan dan Pemasaran. Bokar. Kelompok taninya namanya UPBB Sejahtera Bersama. Sejahtera Bersama. Anggotanya sekarang mencapai 100 orang. 100 orang yang Iya. yang diketuai sama Saya Pak Sujito. Pak De Sujito. Gitu. Rendahnya harga karet menjadi topik dialog di kalangan petani hingga pemerintahan. Oke, baiklah Pak De. Nah, kan kita tahu nih semua isi dari dalam gudang ini barang-barang itu tidaklah murah, Iya. tapi kan mahal tuh Pak De. Iya. Nah, kenapa sih tidak bisa digunakan secara sehari-hari gitu Pak De? Ya, gini loh, sebenarnya ini ada program pemerintah daerah tuh mengadakan hilirisasi karet. Ini saya bikin proposal ini dulu minta mesin ini dan itu dengan plus bangunannya atau rumah produksinya. Jadi kata dari pusat, dari yang ngasih ini dari Dirjen Kementerian Perindustrian, ini barang saya kasih nanti bangunannya minta sama Pemda. Ya Pemdanya sampai sekarang Pemda itu di antara kabupaten dan provinsi itu kayaknya ya saling lempar batu pemacaman kira-kira begitulah. Jadi ini tukang kabupaten, yang kabupaten ini tukang provinsi. Jadi sampai sekarang nonggok jadi besi tua ini. Masyarakat di desa Muhajirin ini hampir semua menggantungkan hidupnya sebagai petani karet. Bantuan pemerintah daerah, pusat, berupa barang-barang untuk produksi olahan karet
sekarang pun menjadi barang yang tak berharga. Padahal yang kita tahu barang-barang itu adalah barang yang sangat mahal. Kalau memang betul ngasih itu ya jangan tanggung-tanggung gitu. Jadi langsung biar hilirisasi karet itu tetap jalan dan program pemerintah itu mengenai harga untuk petani biar bisa ditingkatkan gitu. Jadi sampai sekarang belum ada realisasinya. Gitu. Sebenarnya saya sudah dengan keluarga dan runding, mungkin boleh di kebun saya itu sebagian digunakan secara angsur apa macam mana nanti setelah produk hasilnya nanti kita dibayar nggak masalah. Jelas siap, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Karena runding dengan keluarga sampai saya bawa ke Unja sana, runding dengan Prof Jul, dengan Prof Dompat, supaya keluarga itu boleh, jelas sudah boleh, sudah semua sudah boleh. Tapi sampai sekarang kan, ya inilah jadinya sampai sekarang. Kita tidak tahu siapa yang salah, antara petanikah atau pemerintahkah. Harga karet di pasar dunia memang sedang mengalami kehancuran berlarut-larut. Nasibnya hampir tak jauh beda dengan kondisi minyak dunia. Melimpahnya suplai di saat pemerintahan melemah menyebabkan harga hancur. Indonesia yang merupakan salah satu penghasil utama karet dunia sudah pasti menderita. Nah Pak De, ini saya kembali ke masalah karet ya. Karet itu berapa lama sih, berapa tahun baru bisa disadap? Kalau betul-betul rawatannya bagus, 4-5 tahun boleh mulai disadap. Cuman itu kan sudah kalau rawatan bagus, ukurannya diameternya sudah mencapai 42 sampai 45. Nah, mau tanya nih Pak De, kalau misalkan harga karet itu tetap turun, apa yang akan Pak De lakukan? Apakah Pak De punya usaha lain atau bagaimana? Ya, atau tetap sebagai petani karet? menurut saya dengan saya jalannya seperti ini, ya saya masih tetaplah karet lah. Soalnya kita kan beda dengan kawan-kawan yang lain, kita kan sudah punya mitra dengan pabrikan. Jadi kalau sudah namanya langsung ke pabrik itu harganya beda dengan jual di tempat lain. Penurunan harga karet ini tentu saja membuat negara-negara produsen utama kelimpungan, termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sebenarnya apa sih Pak De yang salah dari program hilirisasi itu sendiri? Kenapa tidak bisa terrealisasikan? Nah itu dia apa yang nggak bisa terrealisasikan. Saya sudah berupaya juga, diundang sana, undang sini, saya sampai diundang ke Palembang juga tentang karet ini juga, tapi toh saya diundang BI, mentok juga BI. Sekarang saya pernah diundang ke BI ke Jambi, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya gitu. Katanya mau bantu ke Pak Jito program hilirisasi karet, sampai sekarang tidak ada realisasinya. Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Ketiga negara yang menguasai 79% pasar karet dunia ini sebenarnya telah membentuk International Tripartite Rubber Council atau ITRC dan International Rubber Consortium atau IRSO untuk secara bersama-sama mengontrol pasokan kebutuhan karet dunia demi menjaga agar harga tetap normal. Nah baiklah Pak De, sebelum saya pamit sama Pak De ini ada satu pertanyaan buat Pak De. Iya. Ini sebenarnya faktanya Pak De ini untung atau rugi sih bertani karet untuk saat ini? Iya, kalau di bidang untung ruginya kalau menurut saya untung. Oleh karena saat umur saya ini kalau kerja yang lain tidak mungkin gitu loh. Makanya saya geluti tentang karet ini, saya alhamdulillah bisa jualnya langsung ke pabrik, harganya masih lumayan kok. Dari pada saya kerja di luar tuh mungkin tidak ada yang terima lagi, tidak sanggup lagi gitu. Maaf ngomong, emang umur Pak De berapa Pak? Udah 65 tahun. Udah 65 tapi tahun. Pak De masih aktif Ya, di pertanian karet. Itulah yang saya cintai karet. Memang kalau menurut saya dunia ini tanpa karet lumpuh kok. Gitu ya? Iya. Kenapa Pak De bisa ngomong dunia lumpuh tanpa karet? Kalau mobil nggak ada bannya nggak ada jalan. Iya. Untuk alat perang kalau nggak ada bannya nggak jalan. Betul. Itu loh. Jadi kehidupan pun butuh karet. Iya, butuh juga. karet, butuh karet juga. Berarti Pak De bener dong kata pepatah untuk di dunia karet sekarang itu kayak katanya gagah di zaman perang, kalah di zaman merdeka. Betul. Artinya zaman perang itu karet mahal. 1 kilo karet mendapatkan kita kilo beras. Kalau sekarang merdeka, 1 kilo karet mendapatkan setengah kilo beras. Dan inilah akhirnya saya tiba juga di penghujung 720. Semoga cerita tentang petani karet ini bisa memberi motivasi hidup untuk kita semua.